orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang mempercayai satu agama yang disebut sebagai Yudaism. Nah, apakah itu Allahnya sama dengan Allah yang dipercaya orang Kristen atau tidak? Nah, di poin ini saya mengatakan tidak sama, berbeda. Mereka menggunakan kitab suci yang sama, saudara, yaitu Torah, Naviim, Ketuvim, Tanakh. Mereka punya Talmud sebagai tuntunan memahami Tanakh. Lalu orang Kristen di zaman murid-muridnya para rasul punya perjanjian baru, menuntun kita untuk memahami Tanakh ini bagi orang non-Yahudi. Kalau Talmud bagi orang Yahudi, kalau perjanjian baru adalah bagi orang non-Yahudi, saudara. Lalu mereka menyembah ke objek yang sama, yaitu yang kita kenal Yehovah, ya, tetragramator YHWH itu ya. Mereka masih merayakan ritual yang sama, saudara. 3 hari raya wajib, Paskah 14 Nisan, Safot 7 bulan Sivan, Sukot 15 Tisiri, saudara. Dari zaman Musa sampai dengan hari ini. Mereka mengakui nabi-nabi yang sama. Mereka melakukan ajaran yang sama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Oke, saudara sekalian, saya ucapkan selamat malam. Malam hari ini kita berjumpa dalam acara debat ya, debat terbuka karena ini juga disiarkan secara live di YouTube. Dan poin yang kita angkat masih seputar doktrin Allah yang kontroversial itu karena menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Dan rasanya kita sudah biasa kalau membicarakan bagaimana Allahnya orang Kristen itu dibandingkan dengan Allahnya Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama dengan Isa Al-Masih dalam Quran atau beda. Tapi debat malam hari ini agak berbeda karena kita tidak mengaitkan isu ini dengan kelompok Islam. Namun kita akan melihat apakah ada keterkaitan antara Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Israel atau orang Yahudi. Jadi ini akan kita perbincangkan malam hari ini. Apakah Allah Kristen dan Allahnya orang Israel atau orang Yahudi itu sama? Jadi ada 2 narasumber yang akan berbicara tentang hal ini. Pertama, Pendeta Muriwali Yanto Matalu, dan kemudian di gereja-gereja reformasi di Indonesia, GGRI, seorang pengajar dan apologet yang saya kira kita sudah kenal semua. Dan saat ini Pak Muri sedang riset PhD dalam bidang teologi sistematika di Theologische Universiteit Utrecht, apa nih bahasa Belanda ini, di Kampen ya Belanda, lalu supervisor Profesor Dr. Hans Burger dan seterusnya. Lalu Pak Muri menyelesaikan S1 Teologi di STT Salem Malang 2006, menyelesaikan Master MA dalam bidang teologi, Master of Intercultural Reform Teologi MIRT di Theologische Universiteit Utrecht Belanda 2016, dan ada sejumlah buku yang sudah diterbitkan, dan yang paling terkenal itu doktrin tentang dogmatika reform, kalau salah ya, saya lupa itu. Lalu ada pendebat yang kedua, Pastor Dr. Joseph Paul Zhang. Beliau adalah Israel Jewish Study. Saya menerima data ini dari Pak Paul Zhang langsung. Haifa University, Hagios International, Kerk Nederland, Gereja Hagios. Nah, ini keren, kelihatannya 2 narasumber kita malam ini luar biasa. Mungkin sama-sama pernah dan ada di Belanda ini. Debat kita malam hari ini akan berlangsung selama 120 menit atau 2 jam ya, 2 jam. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan Pak Muriwali Yanto Matalu untuk memberikan materinya. Saya kasih waktu selama 15 menit mulai dari sekarang. Silakan Pak Muriwali. Saya langsung aja Pak Albert ya. Oke, silakan Pak, 15 menit Pak. Ya, silakan timernya. Yang pertama-tama saya mau sampaikan di sini adalah bahwa Allah itu hanya satu ya. Jadi ini perdebatannya bukan ada berapa Allah ya. Dalam pengertian ada Allahnya orang Islam, ada Allahnya orang Hindu, Allahnya orang Israel, orang Kristen dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Di mana itu ada banyak Allah begitu. Kita tidak memperdebatkan itu, tetapi yang jelas
Allah hanya ada satu, dan Alkitab berkata Allah itulah YHWH yang orang Kristen percaya sebagai Allah Tritunggal yang dikenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi perdebatannya bukan ada berapa Allah, hanya ada satu Allah, dan menurut Alkitab selain daripada Allah yang dikenal di dalam Yesus Kristus, tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Tetapi yang menjadi poin perdebatan sekarang adalah apakah Allah yang dipercaya Kristen dengan yang dipercaya oleh orang-orang Yudaism, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang mempercayai satu agama yang disebut sebagai Yudaism. Nah, apakah itu Allahnya sama dengan Allah yang dipercaya orang Kristen atau tidak? Nah, di poin ini saya mengatakan tidak sama, berbeda ya. Jadi yang jelas nanti semua orang dari agama apapun hanya akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi hakim atas segala sesuatu. Itu jelas. Tetapi yang menjadi topik perdebatan adalah apakah Allah yang dipercaya setiap agama, dan khusus dalam hal ini sekarang Kristen dan Yudaism itu sama atau tidak? Saya katakan tidak sama. Nah, tesis saya yang paling mendasar dan kenapa saya berkata bahwa Allah Yudaism dengan Kristen itu tidak sama adalah bahwa orang-orang Israel Yudaism itu sudah menolak Tuhan Yesus Kristus. Mereka bahkan menyalibkan Kristus, ya. Mereka bahkan membunuh mati dia di atas kayu salib. Kalau Yesus Kristus dalam konteks ini adalah YHWH, maka tesis saya pasti benar. Karena menolak Yesus sama dengan menolak YHWH. Berarti orang-orang Yudaism itu menolak YHWH juga dalam perjanjian lama yang menyatakan diri ya kepada nabi-nabi orang-orang Israel di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau Yesus itu bukan YHWH, maka saya yang salah di sini ya. Karena artinya menolak Yesus tidak berarti menolak YHWH. Dan dengan demikian orang boleh berkata, orang Kristen boleh menerima Yesus yang diutus YHWH, orang Yudaism percaya YHWH dalam perjanjian lama. Dalam konteks bahwa orang Kristen percaya Yesus yang diutus YHWH, yang dengan demikian percaya YHWH, dan orang-orang Yudaism percaya YHWH, maka Allahnya sama. Begitu ya. Tetapi saudara, saya menyatakan di sini bahwa Yesus itu adalah YHWH. Yesus tidak berbeda dari YHWH karena Yesus adalah Logos Allah, firman Allah yang kekal, pribadi kedua Allah Tritunggal. Dan oleh karenanya Yesus adalah YHWH. Nah, di sini saya ingin sedikit sekarang mengulas mengapa Yesus adalah YHWH. Saya hanya akan menyinggung satu poin saja, yaitu mengenai pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil, ya, khususnya Injil Yohanes, mengenai bahwa dirinya adalah jalan dan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur yang benar, ya, akulah gembala yang baik, dan sebagainya. Bahkan ketika dalam perdebatan dengan orang-orang Yahudi, Yesus berkata ego eimi, ya, ketika dia menyatakan bahwa sebelum Abraham dijadikan atau dilahirkan, aku ada. Istilah yang dipakai di sana adalah ego eimi, sama dengan istilah yang dipakai ketika dia mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kenapa Yesus menyatakan dirinya ego eimi atau aku adalah? Aku adalah, aku adalah. Ini jelas sekali kalau kita melihat konsistensinya dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama, di mana Tuhan Allah YHWH menyatakan diri kepada Musa, ya, terutama kalau kita merujuk kepada kisah semak belukar yang menyala terbakar tetapi tidak hangus, ya. Di situ Allah menyatakan diri kepada Musa, Allah yang mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Di situ Allah berkata, aku adalah aku, ya, yang menyatakan bahwa dia Allah yang independen, menyatakan bahwa dia Allah yang kekal, menyatakan bahwa dia adalah Allah yang tidak tunduk kepada obligasi atau keharusan apapun, yang menyatakan bahwa dia adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Aku adalah aku, ya.
istilah aku adalah aku ini, saudara, itu kemudian menjadi sesuatu nama yang sakral di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, yang kemudian kita kenal sebagai YHWH atau Yehovah, ya, ada yang mengatakannya Yahweh. Dan secara persis istilah aku adalah, ya, aku adalah ini dikutip oleh Tuhan Yesus untuk merujuk kepada dirinya sendiri, ya. Dan ketika saya mengatakan tadi aku adalah aku, itu menyatakan satu kebenaran bahwa Allah itu independen, Allah itu kekal, Allah itu tidak bergantung, Allah itu tidak tunduk di bawah keharusan apapun. Allah itu ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu nyata sekali dalam perdebatan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi berkata, umurmu belum sampai 50 tahun. Kamu lebih tua daripada Bapak Abraham, begitu ya. Tapi Yesus menjawab di sana, sebelum Abraham dijadikan, aku ada. Before Abraham was born, I am. Ego eimi. Ini, saudara, secara teologis itu sedang menyatakan satu fakta bahwa Yesus tidak dikurung oleh waktu di dalam kealahannya sebagai logos Allah, sebagai firman Allah yang kekal. Abraham boleh lahir dalam satu era tertentu, ya, maka sebelum Abraham dijadikan, kata Tuhan Yesus, aku ada. Artinya Yesus itu tidak dikuasai, tidak dikurung waktu, itu dalam natur Allahnya, dalam natur ilahinya. Dia adalah Allah yang kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Dan di dalam konteks ini juga Yesus sedang menyatakan bahwa Dia adalah Sang Aku, adalah Aku yang independen, yang maha kuasa, yang menjadi pencipta segala sesuatu. Dan dengan demikian Yesus sedang menyamakan diri atau mengidentifikasi dirinya dengan YHWH. Sang Aku adalah Aku yang sudah bertemu dengan Musa. Dan penelitian firman Allah atau Alkitab yang lebih dalam memang mengharuskan kita mengambil kesimpulan demikian. Bahkan dengan lebih tegas kita bisa berkata bahwa yang bertemu dengan Musa di dalam semak belukar yang menyala terbakar tetapi tidak gosong, tidak hangus, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Ya, tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti agen tunggal Allah, di mana Allah menyatakan diri kepada manusia, kepada para nabi Perjanjian Lama, yang datang berinkarnasi menyatakan diri dalam sifat manusia pada 2000 lebih tahun yang lalu, yang menyatakan firman-Nya kepada orang-orang pilihannya, itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka banyak ahli yang menyatakan bahwa yang menampakkan diri kepada Musa, yang mengklaim namanya YHWH, aku adalah aku, itu adalah penampakan Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama, pribadi kedua Allah Tritunggal. Dengan demikian, ya, saya secara ringkas saja ini membahas karena tidak ada banyak waktu, ya. Yesus adalah YHWH. Ya, masih ada 5 menit, ya. Yesus adalah YHWH. Nah, karena Yesus adalah YHWH, maka logikanya sangat sederhana. Siapa menolak Yesus, dia menolak YHWH, karena Yesus adalah YHWH. Nah, kita lihat sekarang Israel. Mereka menolak Yesus. Ya, ini yang saya sebut Israel Yudaism, ya, yang memang adalah iman umum atau agama umum daripada bangsa Israel yang sampai saat ini masih menunggu Mesias. Mereka sudah menolak Yesus. Mereka masih menunggu Mesias, ya. Nah, saudara, menolak Yesus itu menolak YHWH. Menolak YHWH yang sudah menyatakan diri di Perjanjian Lama kepada para nabi yang adalah orang-orang Yahudi. Dan dengan demikian ketika mereka menolak Yesus, maka itu berarti mereka menolak YHWH dalam Perjanjian Lama. Dan oleh karenanya Allah Israel itu berbeda dengan Allahnya orang Kristen yang konsisten percaya Yesus, yang adalah YHWH di dalam Perjanjian Lama. Sekarang saya akan membuka satu bagian Alkitab, Yohanes 8 ayat 58, ya, saudara, ya. Konteksnya ini ada perdebatan keras, ya, antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi, ya, yang nanti di ujungnya di ayat 58 itu Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ini istilah Indonesia kurang tepat, ya. Sebetulnya yang benar itu aku ada, ya. Di ayatnya yang mungkin saya baca dari ayat yang ke-43, ini perkataan Tuhan Yesus. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku?
sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini sangat clear ya, dan sangat-sangat jelas apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang menolak dia, yang memperdebatkan kebenarannya, ya, yang tidak percaya dia adalah Mesias, Yesus berkata di sini, yang menjadi bapa mereka adalah iblis, bukan YHWH. Ini pernyataan yang sangat eksplisit daripada Tuhan Yesus sendiri, sehingga dengan demikian orang-orang Israel yang menolak Yesus, yang menyalibkan Yesus, yang tidak percaya Yesus sampai saat ini, orang-orang Israel Yudaism yang masih menantikan Mesias, padahal Mesias itu sudah datang, mereka bapaknya adalah iblis. Ini perkataan Tuhan Yesus, saudara. Dan dengan demikian ini sangat eksplisit bagaimana kita berkata bahwa Allah Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang percaya Yesus adalah Mesias, yang percaya Yesus adalah YHWH dalam perjanjian lama, lalu kita samakan begitu saja dengan Allahnya orang-orang Israel yang menolak Yesus, di mana Yesus sendiri berkata, bapa mereka adalah iblis. Ya. 1 menit Jadi, lagi, Pak. Ya, baik. Jadi ya, saya pikir sangat sulit untuk membantah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Ya. Lalu, saudara, kalau saya menambahkan ya, itu dalam kitab Roma pasal yang ke-9 itu, karena waktu sudah tidak cukup, jadi saya tidak membuka. Paulus jelas di sana mengatakan, aku bersedih hati ya karena saudara-saudara sebangsaku. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya, yang tentu tidak diselamatkan. Nah, kalau Allah mereka sama dengan Allah yang kita percaya, harusnya mereka diselamatkan. Tapi Paulus berkata mereka tidak diselamatkan. Mereka bergiat bagi Allah, tapi tanpa pengenalan yang benar. Berarti Allah yang mereka sembah bukanlah Yesus Kristus, bukanlah YHWH, tapi sesuatu Allah hasil imajinasi pikiran mereka sendiri. Sudah 15 menit, dan Pak. Berbeda dengan Allahnya Kristen. Ya. Oke, terima kasih Pak Muri Walianto Matalu atas presentasi materinya. Sorry, saya agak macet-macet tadi, mungkin internet saya kurang bagus ini, agak macet-macet tadi suara Pak Muri Wali. Tapi intinya Pak Muri Wali berpendapat bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu YHWH di dalam Yesus Kristus, tapi Allah Kristen dan Israel itu beda. Kenapa? Karena Israel atau Yudaisme itu menolak Yesus sebagai Yahweh yang telah menyatakan dirinya. Oke, sekarang kita akan mengikuti presentasi materi dari narasumber yang kedua, yaitu Pak Paul Zhang, 15 menit, mulai dari sekarang, Pak. Silakan, Pak Paul. Iya, saya share screen ya, supaya Ya. bagus. Apakah orang Yahudi menyembah Allah yang sama di zaman Musa dengan di hari ini, saudara ya? Di zaman Musa dengan hari ini ya, langsung ya. Mereka menggunakan kitab suci yang sama, saudara, yaitu Torah, Nafiim, Ketuvim, Tanakh. Mereka menggunakan kitab suci yang sama, dan sama dengan punya kita. Mereka punya Talmud sebagai tuntunan memahami Tanakh. Lalu orang Kristen di zaman murid-muridnya para rasul punya perjanjian baru, menuntun kita untuk memahami Tanakh ini bagi orang non-Yahudi. Kalau Talmud bagi orang Yahudi, kalau perjanjian baru adalah bagi orang non-Yahudi, saudara. Lalu mereka menyembah ke objek yang sama, yaitu yang kita kenal Yehovah, ya, tetragramator YHWH itu ya. Mereka masih merayakan ritual yang sama, saudara. 3 hari raya wajib. Paskah 14 Nisan, Safot 7 bulan Sivan, Sukot 15 Tisiri, saudara. Dari zaman Musa sampai dengan hari ini. Mereka mengakui nabi-nabi yang sama. Mereka melakukan ajaran yang sama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Ve'afta et Adonai Eloheika, Bekol Rafeka, Ubekol Naseka, Ubekol Meodeka, terus mengampuni musuhnya, ya saudara, dan mengasihi sesama dan mengasihi musuh. Ve'afta, Leraika, Hamoka, saudara. Itu dia ada di dalam Talmud Sabat dan di dalam Talmud Nedarim dan ada di dalam Talmud mereka yang lain-lain. Banyak sekali bertebaran, saudara ya. Itu Rabai Akiva, Rabai Hillel, Rabai Shammai. Itulah yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 12. Ayat 31-32, di dalam Roma 13 ayat 9. Sama persis, saudara. Mengapa mereka jadi tidak percaya Yesus? Karena ribuan orang Yahudi
Dulu di zaman Kisah Rasul 21, mereka percaya Yesus, saudara. Ribuan orang Yahudi percaya Yesus. Namun terjadi pemisahan orang Yahudi dan Kristen. Orang-orang Yahudi sebagian masih belum bisa memahami yang diajarkan oleh para rasul. Sejak abad kedua, ya, penginjilan fokus ke orang-orang non-Yahudi. Bagaimana dengan orang Yahudinya? Nanti, saudara ya. Kemana orang-orang Yahudi ini yang menjadi percaya Yesus? Hilang, saudara. Karena apa, saudara? Tahun 360, ya, mulai sebelum itu ya, sudah ada saudara, orang-orang Yahudi ini dipersekusi oleh orang Roma dan orang Kristen juga. Lalu tahun 360 ada hukum Roma, ya, dari zamannya Theodosius dan Justinian, melarang kultur Yahudi. Bahkan semua perayaan-perayaan Pesah, Savot, Sukot itu dihapus, saudara, dari gereja. Nggak boleh. Padahal para rasul masih merayakannya, saudara. Yesus dan para rasul masih merayakan 3 hari raya wajib ini. Ya, hari raya Pentakosta, ketika mereka berkumpul di Yerusalem, itu adalah hari raya Savot, saudara. Pentakosta. Mereka semua dari seluruh dunia, 3 hari raya ini wajib kumpul di Yerusalem, dan para rasul juga merayakannya ada di Yerusalem. Lalu Kristen mulai menerapkan doktrin Tritunggal, Oneness, Sabellian, Unitarian, dan semua tari-tarian itu. Sementara orang Yahudi nggak mengenal itu lagi, saudara. Dan mereka dipaksa untuk percaya itu. Orang Yahudi bilang, kami ini lebih ngerti Alkitab kami daripada kamu. Sementara orang Kristennya yang mengajarkan doktrin-doktrin ini nggak bisa bahasa Ibrani. Mereka perdebatan antara Justin dengan Trypho abad kedua, perdebatan dengan Athanasius dengan Zakaria, Timothy, Aquila. Mereka semua pakai bahasa Yunani, pakai Septuaginta. Dan mereka dipaksa untuk sedangkan orang Yahudi punya metode tafsir sendiri. Yesus dan para rasul menggunakan metode tafsir rabbinik yang sama dengan orang-orang Yahudi ini. Para murid-murid yang sudah pagan ini, yang non-Yahudi atau Helenis, mereka menggunakan hermeneutik, beda banget cara tafsirnya, sehingga produk tari-tarian itu keluar, saudara ya. Antisemitik oleh Kristen, diskriminasi, inkuisisi, pogrom, holocaust, ya, menjauhkan Yahudi dari pengajaran Kristus. Nanti selanjutnya Anda akan lihat ya, apakah Kristen masih menyembah Yesus yang sama? Yesus menggunakan talit loh, bukan pakai jubah merah, biru, hemation seperti yang di foto-foto di Gramedia, seperti yang ada di gereja-gereja Kristen sekarang, gereja Katolik dan gereja Kristen pada umumnya, seperti yang di rumah Anda. Yesus menggunakan talit, saudara. Karena dia pergi ke rumah sembahyang. Kalau pergi ke rumah sembahyang dari zaman Musa sampai dengan hari ini, mereka harus pakai talit, mereka harus pakai kipas, saudara. Dari zaman Musa sampai hari ini. Bukan pakai jubah merah biru itu, bukan, saudara ya. Yesus dan para rasul merisat Shema, tadi ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'afta et Adonai Eloheika, Bekol Levaveka, Ubekol Nafseka, Ubekol Meodeka. Setiap hari. Bahkan orang Yahudi yang sekarang, Shemanya itu ditaruh di kepalanya, saudara ya. Jadi tefilin itu ya, sama di tangannya kan. Buatlah itu tanda di dahimu dan di tanganmu. Bagaimana dengan muridnya para rasul? Udah nggak lagi, saudara. Murid-muridnya para rasul masih merisat Shema, tetapi Bapak Gereja tahun 300 sampai hari ini, mereka merisatnya pengakuan iman rasuli, saudara. Ajaran Yesus dan Rabi Yahudi sama ya, bukan Trinitas, Oneness, Unitarian, Sabellian, apalagi tari-tarian semua, nggak ada, saudara. Mereka nggak kenal itu, saudara. Dan Yesus menggenapi dan merayakan festival wajib orang Yahudi, Yesus dan para rasul. Inti ajaran Yesus dan Paulus, sama tadi sudah saya sebutkan, mengasihi Tuhan dan sesama. Kristen Yahudi masih melakukan Torah, saudara. Kisah Rasul 21, masih melakukan Torah orang Kristen Yahudi ya. Yakobus bilang sama Paulus, lihat ribuan orang-orang menjadi percaya, ribuan orang Yahudi menjadi percaya, dan melakukan Torah. Tetapi kemudian di tahun 360 mereka dilarang, saudara, melakukan perayaan-perayaan Torah itu. Itu jelas, padahal Torah berkata akan menjadi hari rayamu turun-temurun. Tapi dilarang sama gereja. Makanya orang Yahudinya nggak mau jadi Kristen lagi. Oh, udah beda nih. Udah beda Kristennya dengan Kristen yang diajarkan. Ya, Kristen non-Yahudi tidak makan darah, binatang, dan tidak dicekik, makan bebas bekas berhala, dan menjauhi percabulan, tidak poligami, saudara ya. Nah, lihat saudara, apakah Kristen masih menyembah Yesus yang sama? 3,5 tahun Yesus tidak mengajarkan secara eksplisit bahwa dirinya adalah Allah kepada para muridnya. Nggak ada satupun ayat secara eksplisit, ya nggak ada. Tadi kan semua tafsir semua, ya kan? Kalau tafsir ketemu tafsir, namanya ribut. Kayak si Justin sama Trypho, tafsir ketemu tafsir, saudara. Para rasul tidak menganggap bahwa kealahan Yesus menjadi penting, nggak wajib sebagai syarat keselamatan. Karena syarat keselamatan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah kurios, bukan teos. Ya, percaya dalam hatinya bahwa teos membangkitkan Yesus dari orang mati, penebusan. Yesus dan para rasul lebih meningkatkan kemasteran atau ke Adonai, Kyrios atau majikan. Yohanes 13 ayat 13. Aku ini adalah gurumu, Didakolos,
Aku ini adalah Kyrios. Tugas Yesus di dunia adalah sebagai penebus. Dia datang bukan sebagai Allah, dia datang sebagai penebus, saudara. Walaupun saya percaya Yesus adalah Sang Allah sendiri, Sang Theos. Nggak penting, saya percaya Yesus adalah Yehova. Tapi nggak penting. Tidak menyelamatkan. Karena yang penting adalah, benarkah Yesus adalah Tuhan Adonai saya? Benarkah Yesus adalah Juru Selamat saya? Karena saya bukan orang Yahudi. Baru di hari zaman, nanti Yesus sendiri akan menyatakan dia sebagai Allah, Wahyu 21, 6 ayat 6 dan 7. Nanti di hari zaman, kalau kamu menang, baru kamu layak menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ingat, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Umat Allah, YHWH, Yehova yang memilih orang Israel keluar dari Mesir untuk menjadi umatnya. Dan mereka menyebut Yehova adalah Elohimnya. Sama, nanti di hari zaman, maka Yesus yang akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Bukan kita yang sekarang ini ngaku-ngaku kita ini, oh Yesus adalah Allahku. Tidak guna, saudara. Sebab kamu belum tentu layak. Penekanan keselamatan adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, bukan pengakuan Yesus adalah Tuhan atau apalagi sebagai Allah, saudara. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku, saudara. Ya, yaitu mengenal Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Natalnya 25 Desember, yang bangkitnya di hari Paskah. Udah jauh meleset. Yesus disalib di hari Paskah, bukan bangkit di hari Paskah. Tapi pendeta Muriwali merayakan Yesus bangkitnya di hari Paskah. Makanya Yesusnya beda, Yesus yang Muriwali dengan saya. Nah, itu ya saudara ya. Gereja sejak Konstantin ya lebih menekankan kealahan Yesus daripada ajaran Yesus sendiri. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Terbukti gaya hidup mewah para pemimpin gereja dan megahnya rumah ibadah. Padahal Yesus dan para rasul tidak pernah ngurusin rumah ibadah. Saudara ya, mereka lebih suka apa? Di dalam Galatia 2 malah ditekankan, hanya perhatikanlah orang miskin. Ya, kalau gereja yang Muriwali tidak melakukan diakoni yang memperhatikan orang miskin, pasti Yesus yang Muriwali dengan Yesusnya Paul beda, saudara. Doktrin gereja sudah sangat jauh dari pengajaran para rasul, Trinitas, Oneness, Unitarian, jauh, saudara. Coba bandingkan dengan pengajarannya Yesus dan para rasul. Mereka selalu kasih makan, mereka selalu menolong orang-orang miskin. Beda banget sekarang, kalau kamu tidak Trinitas, kamu tidak Oneness, kamu masuk neraka. Waduh, beda banget dengan ajaran Tuhan Yesus ya. Bahkan Yesus sendiri, Allah kamu nyebut saya Tuhan, gak kepake. Kamu lakukan kehendak Bapakku, saudara. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Perang salib, itu kan produk doktrin gereja. Ya kan? Zwingli yang bunuhin orang ratusan, ribuan orang-orang anak baptis, saudara ya. Gara-gara tidak setuju Patriark 6. Replacement teologi, bandingkan dengan Roma 11. Bahwa Yahudi dan Kristen adalah dua pohon zaitun. Beda, Paulus tidak mengakui replacement teologi. Yesus berkata kerajaan akan dipindahkan kepada yang akan membuahkan. Sampai kapan? Artinya bukan berarti orang Yahudi ini ditolak. Karena Roma 11 berkata, apakah Allah menolak umatnya? Tidak. Karena memang orang Kristen dengan orang Yahudi ini adalah dua buah pohon zaitun, adalah dua kaki dian. Dua saksi Allah. Orang Yahudi dengan orang. Jadi kita dengan orang Yahudi ini paralel. Apakah orang Yahudi harus convert menjadi Kristennya yang seperti pendeta Muriwali? Tidak boleh. Kalau orang Yahudi konvert hari ini tidak akan ada negara Israel, saudara. Mereka akan berbahasa Latin, mereka tidak akan berbahasa Ibrani lagi, mereka tidak akan menggunakan Tanak lagi, mereka tidak akan merayakan 3 hari raya Sabat. Hilang keyahudiannya mereka. Lalu apa buktinya bahwa tanah Israel adalah miliknya orang Yahudi? Beda banget, ya kan, kayak Mesir. Beda. Ya, orang Turki sekarang apakah sama dengan orang-orang di zaman Bizantin? Beda. Ya kan, orang-orang Irak apakah sama dengan orang Babilonia? Beda. Orang yang di Iran, pemerintahnya Khomeini, apakah sama dengan orang Persia zamannya si Darius dan si Kores? Beda, saudara. Tetapi orang Yahudi sampai sekarang masih sama. Makanya orang Yahudi tidak boleh menjadi convert kepada Kristennya Martin Luther. Martin Luther di awal, dia berkata ya, saudara ya, saya tunjukkan nih ya, suatu sini ya. Di awal, Martin Luther berusaha menenangkan orang Yahudi. Ich hoffe, dass viele Juden the Christen werden und wieder zum Glauben ihrer Vater, den Glauben der Propheten und Patriarchen zurückkehren, wenn man sie freundlich behandelt und die sorgfältig aus Heiligen Schrift unterweist. Dia berharap bahwa orang Yahudi akan kembali kepada Bapa di sorga, ya, dan kepada para nabi. Orang Yahudi percaya kepada para nabi, saudara. Ya, orang Yahudi memanggil Sang Yehova itu Bapaknya, sama, saudara ya. Dan kata kembali kepada yang tertulis, saudara. Hanya memiliki penafsiran yang beda dengan Martin Luther yang Trinitas. Orang Yahudi tidak percaya Trinitas, saudara. Anda bawa-bawa Trinitas, Anda bawa-bawa salib penginjilan di Yerusalem, diludahin, saudara.
Karena mereka ingat 1700 tahun saya dibakar hidup-hidup, keluarga saya, ya semua sinagog saya dibakar gara-gara salib itu. Mau nggak mereka terima? 1700 tahun. Lalu Martin Luther bilang, when the apostle, the evangelisten waren unheiden, subhandet heiden, wie wir heiden die Juden, klein heide Christ geworden. Orang Yahudi itu nggak akan percaya kepada Yesus kalau kita memperlakukan orang Yahudi seperti dulu orang Yahudi memperlakukan kita di zamannya Yesus dan para rasul, dianiaya. Mereka nggak akan percaya Yesus, saudara. Tetapi apa yang terjadi? 1700 orang Yahudi dipersekusi oleh orang Kristen, saudara. Dari zaman diskriminasi, Theodosius Justinian, hukum Roma itu ya, yang membakar sinagog, mereka Yahudi tidak boleh sunat, saudara. Oh, nggak boleh sunat ya, dianggap tindakan barbar, saudara ya. Kemudian pogrom di Rusia, Inkuisisi Spanyol, Holocaust, dan sampai hari ini masih ada sisa-sisa antisemitik, saudara ya. Lihat Martin Luther ya, judul bukunya Von den Juden ya, Von den Juden und ihre Lügen, dari orang Yahudi dan kedustanya mereka. Dia bilang apa, saudara? The Synagogen mit Feuer anzustecken, bakarlah sinagognya, ihre Häuser zu zerbrechen und zu zerstören. Mari kita serbu rumahnya, obrak-abrik ya, die religiösen Schriften wegzunehmen, bakar kitab-kitabnya, zum Lehrverbot für die Rabbiner. Jangan boleh, rabi-rabinya nggak boleh mengajar. Nach Aufhebung des Gleichschusses und Reiseverbot. Larang mereka untuk bepergian. Dan Wucher zu verbieten. Mereka nggak boleh dagang. Arbeitspflicht für junge Juden und Jüdinnen. Anak mudanya, anak-anaknya paksa kerja, saudara. Nggak boleh belajar di sinagog. Schule namanya ya. Habis, saudara. Bagaimana orang Yahudi mau percaya kepada Yesus? Kalau ajarannya seperti ini, saudara. Beda banget dengan ajarannya Yesus. Ajaran Martin Luther yang diyakini oleh Muriwali. Apakah pendeta Muriwali masih menyembah Yesus yang sama yang diajarkan Yesus? Kalau seperti ini ajarannya, saudara, jauh banget, saudara. Jangan-jangan pendeta Muriwali sedang menyembah Yesus yang lain. Sedangkan orang Yahudi masih menyembah Yehova yang sama. Cuma mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Karena sudah salah diberitakan dengan cara yang salah, kata Paulus kan. Waktunya udah cukup, Pak. 15 menit, Pak. Nah, oke, sampai situ saja cukup. Ya, jadi intinya Pak Paulus mengatakan Yahudi zaman Musa hingga modern sekarang itu menyembah YHWH. Sementara Pak Muriwali mengatakan YHWH itu kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, poin perbedaan di situ. Dan Pak Paulus mengatakan Yesusnya orang Kristen itu berbeda dengan apa Yesus yang dipercaya oleh Pak Paulus itu. Oke, sekarang kita masuk ke Dan Yesusnya orang Kristen, Yesusnya pendeta Muriwali. ya, pendeta Orang Muriwali. Kristen semua Pak Muriwali kan Kristen. ada 4 miliar orang Kristen di dunia. Saya nggak tahu yang mana kan. Oke. Yesusnya disembah oleh pendeta Muriwali tentunya ya. Ya. Oke. Tadi ya, Sekarang saya kita masuk tunjukkan di ini tadi. ya, kita masuk sesi yang kedua, yaitu saling bertanya dan menjawab 20 menit masing-masing. Narasumber dimulai dari Pak Paulus bertanya kepada Pak Muriwali dan nanti langsung dijawab oleh Pak Muriwali selama kurang lebih 20 menit. Silakan, Pak. Saya bertanya dulu. Ya, Pak Paul dulu. Pertanyaan simpel sekali buat Pak Pendeta Muriwali ini. Buktikan bahwa Yesus yang disembah oleh Pendeta Muriwali itu masih sama dengan Yesus yang 2000 tahun yang lalu yang ada tertulis di dalam Perjanjian Baru. Ya, Ya, saya silakan, Pak langsung tanggapi ya. Ya, baik. Ya, Pak Paul ini mengatakan buktikan, katanya begitu ya. Tapi saya mau mengatakan satu hal bahwa tadi dia mengatakan Yesus yang dia sembah dan Yesus saya beda. Memang beda. Ya, memang berbeda. Nah, berdasarkan presuposisi ini ya bahwa Yesusnya sama Yesus saya itu beda. Sekarang dia meminta saya untuk membuktikan bahwa Yesus yang dipercaya 2000 tahun yang lalu yang diberitakan para rasul sama dengan Yesus yang saya percaya. Saya mengatakan bahwa pertanyaan Pak Paul ini disetir oleh presuposisi dia bahwa Yesusnya beda dengan saya. Nanti saya menjelaskan ya, saya berusaha menjelaskan bahwa Yesus yang saya percaya itu sama dengan Yesus para rasul. Dia akan membalas saya dengan mengatakan itu salah begitu, karena dia punya Yesus yang beda dengan saya. Jadi dia akan menggunakan presuposisi dia yang Yesusnya beda dengan saya untuk kemudian membantah saya, dan di sini tidak akan nyambung begitu ya. Jadi bagi saya begini ya, saya tetap konsisten dengan apa yang saya percaya dari Alkitab. Entah Pak Paul ini mau terima atau tidak itu bukan urusan saya ya, karena saya tidak berada pada posisi mau meyakinkan dia bahwa Yesus yang saya percaya sama dengan Yesus 2000 tahun yang lalu, karena presuposisinya sudah sangat beda. Yesusnya dengan Yesus saya beda. Ya, itu saya aminkan. Ya, jadi saya
hanya mau katakan bahwa ketika saya percaya Yesus yang berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu yang diajarkan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ketika saya percaya kepada Yesus yang membangkitkan saya walaupun saya sudah mati tapi saya dikatakan hidup, ketika Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku walaupun sudah mati, akan hidup walaupun sudah mati. Yaitu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau saya percaya Yesus yang mengatakan akulah pokok anggur yang benar, kalau saya percaya kepada Yesus yang berkata sebelum Abraham ada, aku ada, kalau saya percaya kepada Yesus yang berkata akulah gembala yang baik, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, maka saya yakin sekali dari perspektif saya bahwa Yesus yang saya percaya sama yang diberitakan Petrus, sama dengan yang diberitakan Yohanes, sama dengan yang diberitakan oleh para rasul ya, Paulus dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ada keraguan sedikit pun dalam hal ini ya. Ya kalau Pak Paul mau membantah ini dari presupposisinya sendiri bahwa Yesus bukan kepercayaan terhadap Yesus yang adalah theos ya, tapi kurios yang menyelamatkan, silakan saja. Tapi saya percaya Yohanes 1 ayat 1 mengatakan Yesus itu adalah Allah, ya, adalah firman Allah yang kekal. Ya, saya pikir itu saja. Silakan bertanya lagi. Sebetulnya belum nyambung, Pak. Karena tadi pertanyaannya kan sama. Pendeta Muriwali berkata, ya, orang Yahudi sekarang menyembah Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Musa, Yehova. Padahal mereka percaya pada kitab yang sama. Hanya gara-gara nggak percaya Yesus, maka dibilang, oh mereka beda Tuhannya. Hanya gara-gara satu kata itu. Sedangkan saya bertanya, apakah Yesus yang Muriwali sembah sama dengan Yesus yang di Perjanjian Baru itu? Lalu Pendeta Muriwali, oh saya percaya kepada Perjanjian Baru, apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Baru. Oh boleh-boleh saja orang boleh percaya. Saya juga percaya cerita Mahabharata itu ada, tapi apakah membuat saya menjadi seorang pengikutnya Kresna atau pengikutnya Dewa Wisnu? Kan enggak, ya kan? Karena sebetulnya Mahabharata yang mana nih yang dipercaya nih? Ya oke, saya percaya yang memanggilkan. Oke, kamu tahu yang itu, tapi yang mana? Pada prakteknya kan beda. Percayanya dengan prakteknya beda. Ya kan? Tadi sudah saya sebutkan, Pendeta Muriwali merayakan Yesus, Paskah itu adalah kebangkitannya Yesus. Ciri khasnya udah beda, ciri-cirinya. Mau Yesus itu membuat mujizat umur 12 tahun, berarti itu Yesus yang salah karena tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nggak boleh. Sebelum usia 30 tahun, Yesus tidak boleh melakukan pelayanan apapun. Itu sudah harus penggenapan. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Harus ada mengenapi. Itu Pak Pendeta. Silakan. Ya, sudah selesai timernya Pak Albert. Saya tanggapi ya. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Nanti kasih tahu waktu saya Pak ya. Jadi gini, Pak Paul ini salah kaprah ya. Oke. Kenapa saya katakan salah kaprah? Karena mencampur adukan antara apa yang dipercaya dengan apa yang dilakukan. Apa yang dipercaya itu tidak selamanya selalu connect dengan apa yang dilakukan. Karena selalu ada ruang untuk meleset ya. Kita adalah orang berdosa ya. Tetapi yang menjadi relevan di sini yang sangat-sangat connect dengan topik perdebatan di sini adalah apakah Yesus yang saya percaya itu sama dengan Yesus yang diberitakan oleh para rasul. Saya sudah jawab tadi dengan sangat clear ya, bahwa selama saya mempercayai apa yang ditulis para rasul, dalam hal ini tadi saya mengutip banyak pernyataan Rasul Yohanes, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain kepada Bapa di surga selain daripada Yesus Kristus. Saya aminkan itu, saya percaya itu 1000%. Saya percaya 1000% Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saya percaya 1000% bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada, karena dia adalah Allah yang kekal. Saya percaya Yesus adalah firman Allah yang kekal ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Selama semua saya percaya ya, maksudnya selama semua pengajaran para rasul itu yang ada dalam Alkitab saya percaya, saya aminkan 1000%, maka Yesus yang diajarkan para rasul dengan saya tidak berbeda. Ini sangat logis ya, sangat logis. Nah, Pak Paul tadi itu secara salah kaprah itu mencoba ya, menghubungkan itu dengan praktek ya. Ini masalah lain ya, itu masalah lain. Ya, saya tidak akan mengatakan bahwa saya sudah mempraktekkan seluruh ajaran Alkitab ya, karena saya akan sangat sombong di sini. Ya, tapi saya hanya mengatakan saya adalah orang Kristen yang berusaha berjuang untuk melakukan firman daripada Tuhan Yesus ya. Tetapi ini tidak relevan di dalam perdebatan ini. Ya, silakan saja sebetulnya Pak Paul bantah di mana letak kesalahan argumentasi saya ketika saya mengatakan selama saya mempercayai pernyataan ajaran para rasul dalam Perjanjian Baru, saya
mempercayai Yesus yang sama dengan yang mereka ajarkan. Itu saja yang dibantah Pak Albert. Itu saja yang dibantah. Itu pertama ya. Lalu yang kedua juga saya tambahkan ini dalam pemaparan, ya nanti itu akan jelas ketika saya tanya jawab ya, tapi saya sedikit tambahkan karena relevan ini. Dalam pemaparan Pak Paul tadi, itu menyinggung semua Martin Luther, Holocaust dan lain sebagainya. Itu banyak percampur adukan di sana. Holocaust itu bukan Kristen yang kerjakan itu, tapi itu proyek Hitler, dan Hitler orang ateis itu. Hitler itu sangat dipengaruhi oleh filsafat Nietzsche. Nietzsche yang mengatakan, yang sangat terkenal itu dengan semboyannya bahwa Allah sudah mati ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh Nietzsche sehingga dia menganggap orang-orang yang percaya Taurat, yang tunduk kepada firman Allah seperti orang Yahudi dan Kristen itu tidak berguna. Maka dengan dasar ini dia memusnahkan orang-orang Yahudi karena mereka yang pertama kali terima Taurat 10 hukum itu, yang dimana menjadikan manusia budak moral begitu, yang hanya didikte oleh perintah Tuhan begitu ya. Ya saya pikir itu Pak. Jadi Pak Paulin mencampur adukan banyak hal di sini. Jadi Pak Paul perlu clear ya, tidak boleh mencampur adukan segala sesuatu kalau mau ilmiah. Ya saya kembali lagi tadi, pantas saja itu yang saya katakan, selama saya percaya apa yang diajarkan para rasul bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah kebangkitan dan hidup, jalan dan kebenaran dan hidup. Selama saya percaya itu, saya katakan Yesus yang saya percaya, yang saya sembah sama dan yang diajarkan para rasul, sama dengan Yesus yang diajarkan para rasul 2000 tahun yang lalu, 2000 lebih tahun yang lalu. Itu saja yang Pak Paul pantas sebetulnya. Silakan saja. Ya saya pikir ini cukup dulu Pak Albert. Albert, oh Heng ya, jadi sebetulnya nggak menjawab sama sekali karena tadi ya Pendeta Muriwali belum bisa membuktikan bahwa Yesus yang disembah Pendeta Muriwali sama dengan yang diajarkan dalam Perjanjian Baru. Itu contohnya Gus Durian. Yeni Wahid berkata Gus Durian, lalu Muhaimin Iskandar berkata, oh saya Gus Durian. Yeni Wahid bilang kamu bukan Gus Durian, tapi dia kampanye di mana-mana Muhaimin kalau dia adalah Gus Durian. Yeni Wahidnya ketawa terbahak-bahak. Nah itu juga sama. Yeni Wahid ini anaknya Gus Dur. Dia melakukan ajarannya Gus Dur, pluralisme. Muhaimin jauh dari pluralisme, saudara ya. Nah itu beda banget ya. Nah sekarang sama. Ya ajaran Tuhan Yesus yang mana? Yesus yang mana ini yang dipraktikkan oleh Pendeta Muriwali? Sementara Pendeta Muriwali mengamini pengajarannya Martin Luther, seluruh pengajaran termasuk tadi ya, von den Juden und ihre Lügen tadi ya, suruh bakar orang Yahudi, antisemitik di sana. Pendeta Muriwali pasti belum pernah baca bukunya Hitler Mein Kampf, di mana Hitler menggunakan prinsipnya si Martin Luther untuk menggenosida orang Yahudi. Memang genosida orang Yahudi ini atas dasar pesanan dari Palestina, mufti Palestina ya. Orang Yahudi itu harusnya itu cukup dikeluarkan dari Jerman, tapi dibunuh sebab kalau dikeluarkan dari Jerman mereka akan pergi ke Israel, ke Palestina. Makanya suruh bunuh demi mendapat simpati dari negara-negara Arab. Tapi ketika ditanya sama gereja, kenapa kamu lakukan ini? Dasarnya dari pengajarannya Martin Luther, buku tadi, von den Juden und ihre Lügen. Itu tadi ya, bakar sinagognya, sekali diobrak-abrik semua dan sebagainya macam. Orang Yahudinya bagaimana mau percaya Yesus ketika dilakukan seperti itu? Martin Luther sendiri yang berkata, perlakukan orang Yahudi dengan baik. Ternyata Martin Luther sendiri nggak tahan. Artinya dia sendiri tidak bisa bertahan melakukan pengajarannya Tuhan Yesus untuk mengasihi. Perang salib juga sama. Mereka tidak bisa bertahan untuk bisa mengasihi musuh-musuhnya. Beda banget. Jadi apa yang dia ajarkan Yesus, yang diajarkan Perjanjian Baru itu beda banget dengan yang diaplikasikan oleh Pendeta Muriwali. Bahkan Pendeta Muriwali sendiri pernah mengakui, kami tidak melakukan diakonia seperti yang dilakukan oleh saya, ya kan? Jadi jauh banget apa yang diajarkan Pendeta Muriwali dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Pendeta Muriwali setiap hari ributnya tentang Trinitas, Yesus setiap hari ceritanya tentang bersedekah. Beda banget. Para rasul tiap hari ceritanya bersedekah. Pendeta Muriwali tiap hari ributnya Trinitas. Jauh banget. Jadi iman tanpa perbuatan itu udah harga mati. Itu iman tanpa perbuatan mati. Iman itu harus dengan perbuatan. Saya percaya apa yang dikatakan sama Soekarno, tapi saya tidak setuju. Nah itu loh. Muriwali percaya dengan Perjanjian Baru, tapi dia nampaknya tidak setuju dengan apa yang diajarkan dalam Perjanjian Baru, tapi mengajarkan yang lain. Begitu maksudnya Pak Pendeta. Oh, masih ada waktu nih Pak Paul. Balik. Jadi yang sama dengan Musa lanjut. Ya tadi perkataannya Pak Pendeta orang Yahudi tadi. Orang Yahudi itu menyembah orang Yahudi itu percaya kepada nubuatan mesianik. Tetapi Mesias yang diajarkan oleh si Justin Martir dan Athanasius dan si Aquila beda banget dengan Mesias yang mereka pelajari. Sudah jauh banget. Apalagi kemudian ditumpangin tadi ya, Trinitarian, Oneness, Sabellian, Unitarian, mereka tambah bingung, beda banget. Udah gitu mereka tidak boleh disunat lagi. Padahal Paulus pun masih menyunatkan Timotius loh. Jadi Paulus tidak anti sunat,
banyak orang salah paham Paulus anti sunat. Paulus tidak anti sunat. Paulus menyunatkan Timotius, Kisah Rasul 16. Bahkan di dalam Kisah Rasul 21, Paulus dibaiat oleh Yakobus bahwa dia tidak pernah mengajarkan orang Yahudi untuk tidak melakukan Torah. Karena pembatalan Torah itu hanya bagi kita, orang non-Yahudi. Sehingga kita beroleh kasih karunia. Tadi ya di dalam di dalam Roma dikatakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena iman kepada Torah. Dan sehingga orang percaya Torah dan orang-orang kayak kita, non-Yahudi dan orang Yahudi yang hidup karena Torah, boleh dibenarkan. Mengapa ada orang Yahudi yang Roma 9? Tadi saya baca ya, terakhir nih ya, Roma 9 nih ya. Waktu udah habis Pak Paul, 4 menit udah dibacakan satu ayat ini. Okay. Ya, ayat 9 yang ke ini ya. Mengapa Israel sungguh pun mengejar hukumnya akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi kebalik, orang Yahudi melakukan maunya ritualnya, makanya nggak diselamatkan di zaman Yesus. Dan Yesus membenarkan, meluruskan, mengkoreksi itu. Ya, di dalam Matius 5 sampai 7 itu dikoreksi sama Yesus. Nah, ini kemudian Paulus menjelaskan, mereka itu hanya melakukan ritualnya saja tanpa mengerti maknanya. Tapi bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Mereka melakukan, Rabai Akiva, Rabai Shammai, Hillel, semua melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus dan Paulus ini. Silakan. Pak, waktunya udah Pak, diturunkan dulu. Oke, sekarang giliran Pak Muriwali bertanya kepada Pak Pauzang, total 20 menit. Jadi gimana Pak? Nggak ada waktu lagi menanggapi ya? Udah ada, sudah habis. Waktunya udah 20 menit Pak. Nah sekarang giliran Pak Muriwali bertanya ke Pak Pauzang, nanti dijawab oleh Pak Paul, begitu seterusnya bolak-balik 5 kali. Jadi masing-masing bicara 4 menit Pak. Masing-masing bicara 4 menit, nanti bolak-balik sebanyak 5 kali, nanti diakhiri oleh Pak Muriwali bagian akhirnya. Silakan Pak Muriwali bertanya ke Pak Pauzang. Ya, Pak. Baik. Sebelum saya bertanya, saya perlu sampaikan bahwa... Waktu Pak Muriwali 4 menit ya. Ya, saya perlu sampaikan bahwa Pak Paul ini banyak yang tidak relevan dengan topik debat ya. Jadi misalnya tadi dia banyak berbicara tentang Luther ya. Kita tidak bahas tentang Luther di sini. Kalau mau bahas tentang Luther ada waktu lain ya. Lalu mengambil contoh dari Luther, lalu mengatakan bagaimana kita bisa meyakinkan orang Israel untuk percaya Yesus kalau hidupnya seperti Luther atau ajarannya seperti Luther katanya. Bukan itu topik kita. Topik kita bukan itu. Tetapi topik kita adalah apakah Yesus ya yang dipercaya orang Kristen sama dengan Yesus yang dipercaya orang Yudaism yang telah menolak Yesus atau tidak. Nah itu. Jadi Pak Pauli banyak melebar kemana-mana. Lalu juga tadi sedikit relevan dengan apa yang saya kata, argumentasi saya mengatakan selama saya percaya apa yang diajarkan oleh para rasul mengenai Yesus ya, maka saya Yesusnya sama dengan Yesusnya para rasul begitu ya. Lalu memberi contoh misalnya masalah Gus Durian ya. Ya boleh saja ya. Katanya antara Muhaimin dan Yeni Wahid katanya. Masing-masing saling mengklaim Gus Durian ya. Tetapi itu kan bisa dilihat siapa Gus Durian, siapa tidak. Nah kalau Muhaimin dibilang Gus Durian, dia sendiri yang kata Yeni Wahid mengkudeta Gus Dur dari PKB. Nah ini mau Gus Durian tapi mengkudeta Gus Dur, ini gimana ya? Ya jadi Pak Pauli mengambil contoh-contoh yang sebetulnya sama sekali tidak masuk akal ya begitu ya. Jadi ya sudah ya. Jadi pertanyaan saya begini, Pak Paul tadi mengatakan ya dalam pembahasannya itu ya, dia mengatakan orang-orang Israel, orang-orang Yudaism sekarang ini melakukan ajaran yang sama dengan yang Yesus ajarkan, yang juga dipercaya orang Kristen ya, untuk mengasihi sesama dan mengasihi musuh katanya. Kelihatannya sangat-sangat menarik ya. Tetapi ini sama sekali itu tidak cocok dengan realitas yang ada. Di mana orang Israel dikatakan itu mengampuni musuh, mengasihi musuh. Mengapa mereka membom Gaza sampai sedemikian kejinya? Nah, kalau dikatakan sesuai dengan ajaran Yesus yang mengatakan ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Harusnya menurut saya yang paling relevan mereka lakukan itu adalah berjuang di level diplomasi, bukan main rudal begitu ya. Ya, jadi boleh saja Pak Paul mengatakan karena Hamas yang menyerang lebih dahulu ya. Tetapi kalau Hamas menyerang lebih dahulu lalu Israel balas, itu namanya balas dendam. Itu namanya saling membalas, dan ini tidak cocok dengan ajaran Yesus yang mengatakan mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kamu. Itu jelas ya. Kalau balasannya Israel ya setimpal lah ya, mungkin kita masih bisa lihat ini konteksnya masih keadilan, tapi ini kan memang serangannya yang membabi buta itu terhadap Gaza itu ya, bagaimana bisa itu disamakan dengan ajaran Yesus yang mengatakan kasihi musuh dan
mendoakan mereka yang menganiaya. Sama sekali jauh. Itu tidak ada itu relevansinya dan ajaran Tuhan Yesus. Ya, ini yang menjadi pertanyaan saya. Silakan Pak Paul memberikan argumentasi atau menyanggah ini. Ya, Waktu saya habis Pak Oke. Albert ya. Oh, masih ada. 5 detik ya boleh. Udah habis, Oh, habis sudah. Pak. 4 menit. Ya, Sudah. dalam Sudah, Tikkun ya. Olam, Tikkun Silakan. Olam atau pengajaran bagaimana menjadi berkat bagi dunia. Orang Israel itu diajarkan untuk bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Adalah dengan apa, saudara? Berdamai dengan musuh-musuhnya, saudara. Makanya di dalam Amsal, orang benar itu diperdamaikan dengan musuhnya. Bahkan dengan musuhnya pun diperdamaikan. Dan itu diyakini oleh orang Yahudi. Kalau Anda lihat dalam YouTube, banyak sekali YouTube orang Yahudi, bagaimana orang Yahudi bisa menjadi berkat, bisa berdamai dengan 1700 tahun dianiaya oleh orang Islam dan orang Kristen dengan memberkati musuh-musuhnya. Lalu mengapa orang Yahudi, orang IDF ini ngebom Gaza, membunuh 15.000? Apakah 15.000 orang itu sengaja dibunuh oleh orang Yahudi? Tidak, saudara. Orang yang 15.000 itu adalah tameng hidupnya si Hamas. Mereka dikorbankan. Sudah di hari-hari sebelumnya disuruh menyingkir, begitu menyingkir ditembakin sama Hamas, saudara. Disuruh balik lagi, sehingga ketika pesawat itu datang, yang di situ dianggap sebagai musuh. Bagaimana dengan diplomasi? Sudah diplomasi, saudara. Ya, sudah diplomasi bertahun-tahun. Dan setiap kali diplomasi mereka diserang, setiap kali diplomasi mereka dibunuh. Nah itu saudara, orang Yahudi diajari untuk mengasihi musuhnya, tetapi orang Yahudi diajari untuk melindungi keluarganya. Sekarang kalau ada orang melakukan hal yang sama kepada keluarganya Pendeta Muri Wali, Tuhan kiranya jauhkan. Apakah yang akan dilakukan? Dan nggak cuma Pendeta Muri, tapi banyak orang yang terjadi begitu. Apakah mau diplomasi terus? Ya kan? Bukan untuk menyerang, makanya namanya IDF, defense, bukan menyerang, bukan attack, bukan offense. Orang Yahudi itu tidak pernah memulai peperangan. Dari tahun 48, 67, 73, Intifada 1, Intifada 2, Protective Edge, sampai hari perang-perang gedenya ya, sampai yang hari ini ya, Iron Sword. Nggak pernah, mereka menyerang dulu. Mereka selalu defense, dan itulah gunanya tentara. Dan orang-orang ke Gaza itu sudah, bahkan ditolong ya, yang menolong siapa? Orang Yahudi. IDF ini yang menolong orang-orang untuk dikawal ya, supaya mereka pergi ke selatan, supaya jangan ditembakin. Lalu diratain. Jadi 15.000 orang ini, apakah mereka adalah rakyat sipil? Oh enggak, 70% dari Gaza adalah Hamas. Anak kecil, bahkan perempuan pun bisa keluarin mortir dari kutangnya. Bisa tiba-tiba keluarin mortir dari kutang, nembak dia. Jadi mereka adalah orang bersenjata. Dan itu adalah tugasnya tentara. Artinya kalau diplomasi sudah selesai, mereka yang nantang perang, kita bertahan. Tidak mungkin ada orang nembak kita terus kita diam saja. Kita harus bertahan, bukan menyerang. Bukan juga dengan kebencian. Bahkan orang-orang Palestina ditolong sama orang-orang Yahudi dari tahun 2005, 2007 ya. Ada 300.000 orang di Gaza yang kerja di Israel. 100.000 orang di Gaza kerja di Israel. Coba dikasih baik. Saya tinggal di sana. Saya tahu persis orang-orang ini dikasih baik. Tapi orang-orang ini memang nggak tahu diri. Misinya cuma satu, membunuh orang Yahudi. Sedangkan orang Yahudi misinya cuma satu, bagaimana menciptakan perdamaian. Bahkan di dalam program kerjanya kemarin salah satu orang Mossad yang ada di tempat kita undang, si namanya Ruben Kumran. Orang Israel ingin menjadikan Gaza itu seperti Singapura, sehingga mereka nggak miskin. Kalau mereka tidak miskin, mereka nggak punya waktu buat mikirin pembunuhan orang Yahudi. Itu yang mau dibikin sama orang-orang Israel. Tikkun Olam itu sudah mengajarkan bagaimana mengasihi musuh-musuhmu. Cukup Pak, 4 menit Pak, selesai waktu. Ya, sekarang Pak Muri Wali menanggapi Pak Paul. 4 menit Pak. Ya baik ya, saya menanggapi dan bertanya lagi ya. Ya, jadi tidak meyakinkan ya, sama sekali tidak meyakinkan saya ya. Silakan Pak Paul berbicara tentang bagaimana Israel itu, tentara Israel memperhatikan orang-orang di Gaza dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak meyakinkan ya, karena saya juga mengikuti beritanya, saya membaca berita-berita internasional ya. Jadi intinya adalah begini, apakah orang-orang Israel ini betul-betul mempraktekkan ajaran Yesus atau tidak? Saya mengatakan tidak. Bahkan ketika mereka membunuh dan menyalibkan Yesus, mereka sedang mempraktekkan satu ajaran yang bertolak belakang dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka apa? Saya akan membaca ulang ayat yang saya sudah baca tadi ya. Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri dan seterusnya ya. Jadi saya
lebih berpegang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, ya, bahwa orang-orang Yahudi, Yudaism yang menolak Yesus, bapa mereka adalah iblis. Bapa mereka bukan Allah Tritunggal, Tuhan mereka bukan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian mereka tidak mungkin melakukan ajaran Yesus yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, lalu tadi Pak Paul itu membuat satu blunder yang sangat kentara dalam pemaparannya, karena topik kita ini adalah apakah Allah yang dipercaya Kristen sama dengan Allah yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi Yudaism yang menolak Yesus atau tidak. Saya jelas mengatakan tidak sama. Yesus berkata bapa mereka adalah iblis. Ya, itu jelas Alkitab yang berkata demikian. Ya, nah Pak Paul tadi itu dengan sangat-sangat kentara sekali melakukan blunder. Dia bilang apa tadi di dalam pembahasannya? Orang Yahudi Yudaism tidak percaya Trinitarian, tidak percaya yang namanya Tritarian katanya, begitu. Nah, kekristenan itu percaya Allah Trinitas yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Jelas itu. Nah, kalau orang Yahudi Yudaism itu tidak percaya Allah Trinitarian, yang dipercaya orang Kristen, yang kemudian dikenal dalam Tuhan Yesus Kristus pribadi kedua Allah Tritunggal, maka berarti Allahnya tidak sama. Kalau begitu Pak Paul di sini langsung mengobok-obok keyakinannya sendiri yang mengatakan Allahnya Kristen sama dengan Allah Israel. Saya ulang ya, masih ada waktu saya Pak Albert ya. Saya ulang, ini jelas sesuatu kontradiksi logis daripada Paul Zhang ya di sini ya. Dia mengatakan tadi jelas sekali orang Yahudi tidak percaya Trinitarian, tidak percaya Tritarian begitu ya. Kalau mereka tidak percaya Allah Trinitarian yang dipercaya orang Kristen di dalam Yesus Kristus ya, maka berarti Allah mereka beda dengan orang Kristen. Kenapa Paul Zhang mengatakan Allahnya sama? Berarti saya yang benar dong di sini. Silakan Pak Paul tanggapi. Ya, benar nih ya, saya tampilkan nih ya, saya tambahkan lagi nih ya. Ya, di dalam Tanya Likutei Amarim ya dikatakan he is obligated to love them, pada orang-orang jahat ini. Karena apa? Karena compassion, cinta itu akan membuat apa? Akan membangun perhatian kita kepadanya, cinta kita yang kita berikan kepada musuh-musuh kita akan membagikan cinta di dalam mereka. Dalam Tanya Likutei Amarim ini juga di dalam Talmud. Kalau yang ditanya orang-orang Yahudi, coba orang Yahudi berdamai dengan Arab Saudi, orang Yahudi berdamai dengan Mesir, dengan Yordan, dengan Afrika Utara. Ya, Yahudi menawarkan bantuan kepada Iran, padahal Iran rajin ngirim rudal ke orang Yahudi, tapi kirim bantuan. Kamu mau nggak? Turki ngutukin orang Yahudi, gempa pertama yang datang orang Yahudi, Indonesia ngutukin Yahudi, tsunami pertama yang datang orang Yahudi. Itu namanya mengasihi musuh. Ya, tetapi kalau mengasihi musuh bukan berarti kalau istrimu mau diperkosa, terus ini kasih aja buat musuh. Bukan. Ya. Mengapa orang Yahudi harus menyerang Hamas? Karena mau membebaskan yang 240 sandera. Kalau diplomasi dibebaskan, nggak bakal dibebasin. Nggak bakal, karena memang tujuannya Hamas adalah membunuh orang Yahudi. Kalau orang Israel letakkan senjatanya, maka orang Israel akan diusir dari tanah itu. Tapi kalau Hamas letakkan senjatanya, maka akan ada two-state solution di sana. Dan Gaza itu akan dijadikan seperti Singapura, seperti yang sudah dikatakan oleh Ruben Gugman. Ya. Dan dalam kuliah saya itu diajarkan ya, bukan demikian. Tadi mengenai Yohanes 8, Muriwali tadi tidak teliti, mencomot-comot ayat saudara ya. Kalau tadi yang Yohanes 8 ayat 44 didahului dengan ini ya. Tadinya ini nggak ada ya, judul-judul ini nggak ada ya. Lihat ayat 30, setelah Yesus mengatakan semua itu banyak orang percaya kepadanya. Jadi Yesus sedang ngomong sama orang yang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar menurutku. Dan kalau terus ya, tiba-tiba Yesus ngomong, iblislah menjadi bapamu, kepada orang yang sama, kepada orang yang percaya. Ada konteksnya. Jadi bukan berarti orang yang percaya itu bapaknya iblis, bukan juga, ada konteks yang bisa dibaca. Jadi Yesus lagi ngomong kepada orang yang percaya loh. Dan apa yang dimaksud percaya kepada Yesus? Ya kan? Percaya kepadaku, akulah jalan. Apa itu jalan? Waktu Yesus berkata akulah jalan, Yesus berkata akulah halakah. Henok halakah bersama dengan Yehova, maka lenyaplah ia, ya kan, bersama, diangkat tidak ada lagi. Sama Yesus berkata akulah halakah, akulah jalan. Apakah halakah? Torah. Akulah Torah. Tadi Muliwali berkata itu adalah logos Torah. Akulah Torah. Akulah Torah. Artinya apa? Inti dari Torah, katanya si Rabbi Akiva, kasihlah bersamamu.
Inti dari Torah, katanya Rabbi Hillel, kasihilah sesamamu. Paulus berkata, Roma 13 ayat 9, inti dari semua hukum Torah ini adalah kasihilah sesamamu. Yesus berkata, inti dari Torah adalah kasihilah sesamamu. Jadi yang mana lagi? Tadi Trinitas, dari zaman Adam sampai dengan zamannya para rasul, bahkan Justin Martir tidak mengenal Trinitas. Trinitas pertama kali ada Triodos, kemudian Tertullian, baru tahun 280 atas. Mari, sebelum 250 nggak ada kenal Trinitas. Jadi jangan paksa orang untuk Trinitas. Saya dari gereja Trinitas, saya bisa menjelaskan Trinitas dengan baik, lebih pintar daripada orang lain, jelas daripada orang lain. Saya kasih 10 juta, artinya ada yang bisa mengalahkan penjelasan Trinitas saya. Tetapi Trinitas bukan suatu keharusan, tapi suatu pemahaman. Pemahaman dengan keharusan, ya. Unitarian pemahaman. Apakah Paul benar orang Yahudi monoteisme? Bukan. Halo. Orang Yahudi tidak monoteisme tapi monolatri. Ya, oke, sekian. Pak, waktunya udah cukup, Pak. Ya, Oke. udah. Ya, jadi menurut Pak Paul, Yohanes 8:44, Pak Muriwali out of context kan ya. Katanya Yesus itu ngomong pada orang percaya, Pak. Silakan, ini adalah bagian terakhir, 4 menit terakhir oleh Pak Muriwali. Silakan, Pak. Ya, Ulang jelas aja. Pak Paul yang ngawur di situ tafsirannya. Jelas di dalam Yohanes 8:37 Yesus sendiri mengatakan, ya, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Bagaimana mungkin mereka itu adalah orang-orang yang percaya Yesus? Mereka ini adalah orang-orang yang berusaha mau membunuh Yesus. Nah, orang-orang sebagian kecil yang dikatakan percaya itu tidak masuk golongan yang sedang didebat dan sedang dikritik oleh Tuhan Yesus, sampai-sampai Tuhan Yesus mengatakan bapa mereka adalah iblis. Jelas itu tidak mungkin Tuhan Yesus berkontradiksi, ya, mengatakan bapamu adalah iblis kepada orang yang percaya kepada dia. Itu sesuatu yang irasional, ya, dan Pak Paul di sini sudah mempertontonkan irasionalitas ya dari tadi yang sebetulnya dia tidak bisa jawab, ya. Lalu irasionalitas berikut yang saya maksud itu tadi adalah Pak Paul sendiri yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi Yudaisme yang menolak Yesus itu tidak percaya Allah Trinitarian, tidak ada tari-tarian bagi mereka. Nah, ini berarti apa? Allahnya orang Kristen beda sama Allahnya orang Yahudi, orang Yudaisme. Karena mereka menolak Allah Trinitas, berarti beda dong. Kalau begitu, yang benar di sini kan saya kan berkata Allahnya memang beda. Dan Pak Paul justru sedang menegaskan tesis saya di sini ketika menyatakan bahwa orang Yahudi tidak percaya Allah Trinitas. Berarti kan saya yang benar kan? Nah, Pak Paul bukan tanggapi itu tadi, dia malah cerita Trinitarian lah, apa dia kuasai Trinitarian. Saya tidak bermaksud menanyakan dia kuasai Trinitarian atau tidak, dia mau jadi oneness atau tidak, bukan itu topiknya. Topiknya adalah Pak Paul sendiri yang mengatakan orang Yahudi Yudaisme menolak Allah Trinitas. Kalau mereka menolak Allah Trinitas berarti Allah mereka tidak sama dengan Allah yang dipercaya Kristen. Kalau begitu, tesisnya siapa yang benar di sini? Tesis saya dong. Berarti tesis Paul Zhang yang mengatakan sama, itu dia bantah sendiri kan di dalam argumentasi dia tadi. Nah, ini yang Pak Paul nggak paham dari tadi, ya. Nggak paham dari tadi, ya. Seperti itu, ya. Jadi Pak Paul ini harusnya menanggapi apa yang saya argumentasikan, ya, bukan lari ke sana kemari begitu. Ya, lalu Pak Paul juga tadi berbicara tentang Israel dan Hamas, ya. Saya sudah berbicara tadi, saya tidak diyakinkan oleh argumentasi semacam itu, ya. Tidak segampang itu mempercayai bahwa orang-orang Israel ini melakukan ajaran Yesus, ya, mengasihi musuh dan mendoakan bagi mereka yang menganiaya, ya. Saya tidak akan segampang itu untuk menjadi percaya. Karena itu sangat bertolak belakang dengan realitas atau fakta yang ada, dan bahkan saya kembali mengutip pernyataan Tuhan Yesus, ya, yang secara kesalah kaprah dibantah oleh Pak Paul Zhang tadi, ya, bahwa bapak orang-orang Yudaisme yang menolak Yesus dan menyalibkan Yesus ini yang masih menantikan Mesias, bapak mereka adalah iblis, ya. Bagaimana mungkin mereka melakukan ajaran Yesus, mengasihi musuh dan mendoakan bagi mereka yang menganiaya, ya. Jadi saya tidak terpengaruh sama sekali oleh argumentasi semacam itu. Ya, saya pikir itu Pak Albert. Masih ada waktu saya. Ya, sudah habis. Tinggal Ya. beberapa detik. Ya, Habis, silakan. ya. Oke, stop. Kita sudah 20 menit, jadi sudah selesai waktunya.